Halo teman-teman, selamat datang di Titik Pencerahan. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya, yaitu mengapa orang-orang datang ke kehidupan kita. Mungkin kita tidak selalu menyadari, tetapi setiap orang yang masuk ke dalam hidup kita memiliki alasan tersendiri. Jadi, mari kita jelajahi bersama 4 alasan menarik mengapa hal ini terjadi. Alasan pertama, koneksi emosional. Pertama-tama, banyak orang datang ke kehidupan kita karena adanya koneksi emosional yang kuat. Mungkin mereka merasa nyaman berada di sekitar kita atau merasakan kehangatan dalam hubungan kita. Koneksi ini seringkali menjadi fondasi kuat dalam membangun hubungan yang berarti. Alasan pertama, koneksi emosional memainkan peran penting dalam hubungan manusia. Saat kita memiliki hubungan yang didasarkan pada kenyamanan dan kehangatan, itu menciptakan fondasi yang kuat untuk menjalani kehidupan bersama. Koneksi ini memungkinkan kita saling memahami, mendukung, dan tumbuh bersama, menciptakan hubungan yang berarti dan berkelanjutan. Dalam koneksi emosional, seringkali terjadi pertukaran dukungan emosional yang saling memperkuat. Ketika seseorang merasakan kebahagiaan atau kesedihan, kehadiran orang lain dengan koneksi emosional dapat memberikan dukungan dan pemahaman yang mendalam. Ini menciptakan ikatan yang tahan lama, di mana saling percaya dan memahami menjadi pondasi utama dalam menghadapi tantangan hidup. Koneksi emosional juga memungkinkan kita untuk merayakan kesuksesan bersama-sama dan mengatasi kegagalan sebagai tim. Adanya hubungan yang penuh empati membuat kita merasa didukung dan dihargai, sehingga mampu menghadapi berbagai rintangan dengan lebih baik. Dalam SNC, koneksi emosional adalah pendorong utama dalam membentuk hubungan yang memperkaya kehidupan dan memberikan makna yang mendalam. Alasan kedua, pembelajaran bersama. Kedua, beberapa orang muncul dalam hidup kita sebagai pembelajaran bersama. Mereka membawa pengalaman dan pelajaran yang berharga, membantu kita tumbuh sebagai individu. Meskipun tidak semua pertemuan menyenangkan, namun kadang-kadang tantangan itulah yang membuat kita berkembang. Ketika kita berinteraksi dengan orang-orang dalam kehidupan kita, kita tak jarang dihadapkan pada perbedaan pendapat, nilai, dan cara pandang. Meskipun ini mungkin menantang, tetapi konflik tersebut dapat menjadi kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan berbagi pandangan dan pengalaman, kita dapat memperluas pemahaman kita tentang dunia, memperkaya perspektif, dan meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal. Dengan demikian, melalui pembelajaran bersama ini, kita dapat menjadi individu yang lebih bijaksana, toleran, dan terbuka terhadap perbedaan. Selain itu, pembelajaran bersama juga melibatkan kemampuan untuk mengatasi konflik dan mencari solusi bersama. Ketika kita berhadapan dengan perbedaan atau kesulitan, itu menjadi peluang untuk mengasah keterampilan pemecahan masalah dan kerjasama. Dalam proses ini, kita dapat menemukan kompromi, membangun hubungan yang lebih kuat, dan belajar untuk menghargai keunikan setiap individu. Penting untuk diingat bahwa pembelajaran bersama bukan hanya tentang situasi-situasi sulit, tetapi juga tentang kebahagiaan dan keberhasilan bersama. Saat kita merayakan prestasi bersama orang lain, kita tidak hanya memperoleh kebahagiaan pribadi, tetapi juga membangun ikatan yang erat. Oleh karena itu, melalui perjalanan pembelajaran bersama ini, kita dapat membentuk hubungan yang mendalam dan membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan pribadi dan kolektif. Alasan ketiga, dukungan dan keterlibatan. Alasan ketiga, mungkin ada orang-orang yang hadir untuk memberikan dukungan dan keterlibatan. Mereka bisa menjadi sumber kekuatan dan motivasi ketika kita menghadapi kesulitan. Pertemanan yang saling mendukung adalah salah satu aspek penting dalam menjalani kehidupan. Dukungan dan keterlibatan dari orang-orang di sekitar kita dapat menjadi pilar penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ketika kita menghadapi tantangan atau kesulitan, memiliki teman-teman atau keluarga yang siap memberikan dukungan moral atau praktis dapat membantu mengatasi hambatan tersebut. Interaksi sosial yang positif juga dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan personal. Oleh karena itu, membangun hubungan yang saling mendukung dan terlibat dengan komunitas dapat menjadi faktor kunci untuk mencapai kebahagiaan dan sukses dalam hidup. Dalam konteks dukungan dan keterlibatan, penting juga untuk mencatat bahwa hubungan sosial yang sehat dapat membuka pintu peluang baru. Interaksi dengan berbagai orang membawa perspektif yang beragam dan memungkinkan kita belajar dari pengalaman orang lain.
Selain itu, keterlibatan dalam komunitas bisa menjadi sarana untuk berkontribusi pada kebaikan bersama. Melalui kerjasama dan partisipasi aktif, kita dapat merasakan makna yang lebih dalam kehidupan kita. Terlebih lagi, memiliki jaringan sosial yang kuat dapat membantu dalam mengatasi rasa kesepian dan isolasi. Saling terhubung dengan orang lain bisa menjadi bentuk perlindungan terhadap tekanan mental dan emosional yang mungkin timbul. Oleh karena itu, mendukung dan terlibat dengan orang-orang di sekitar kita tidak hanya memperkaya kehidupan kita secara pribadi, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Alasan keempat, pertukaran energi positif. Terakhir, beberapa orang mungkin datang ke kehidupan kita untuk pertukaran energi positif. Mereka membawa kebahagiaan, tawa, dan keceriaan yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Sebaliknya, kita juga dapat memberikan dampak positif pada mereka. Dalam pertukaran energi positif, hubungan antar individu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan emosional dan kesejahteraan. Saat orang datang ke kehidupan kita dengan kebahagiaan, tawa, dan keceriaan, hal ini dapat memperkaya pengalaman hidup kita, meningkatkan suasana hati, dan membangun konektivitas yang erat. Seiring berjalannya waktu, kita juga memiliki kesempatan untuk memberikan dampak positif melalui tindakan, dukungan, dan pengalaman bersama, menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan saling menginspirasi. Dengan menjaga pertukaran energi positif, kita bisa membentuk hubungan yang saling memperkuat. Melibatkan diri dalam aktivitas bersama, berbagi ide, dan saling memberikan dukungan tidak hanya menciptakan ikatan yang kuat, tetapi juga menginspirasi pertumbuhan pribadi. Saat kita memberikan energi positif pada orang lain, kita turut membangun komunitas yang penuh semangat dan penuh cinta, menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa dihargai dan didukung. Pertukaran energi positif juga memiliki potensi untuk menciptakan lingkaran kebaikan yang berkelanjutan. Kebaikan yang kita berikan pada satu orang dapat merambat dan mempengaruhi orang lain, menciptakan efek domino yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, memahami dan menghargai peran pertukaran energi positif dalam hubungan interpersonal dapat menjadi fondasi untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik dan lebih positif secara keseluruhan. Jadi, itu tadi 4 alasan mengapa orang datang ke kehidupan kita. Mulai dari koneksi emosional, pembelajaran bersama, dukungan dan keterlibatan, hingga pertukaran energi positif. Saya yakin setiap pertemuan memiliki makna dan nilai tersendiri. Setiap interaksi dalam kehidupan kita membentuk jalinan yang kompleks dan berharga. Koneksi emosional memberi warna pada pengalaman kita, pembelajaran bersama memperkaya pemahaman, dukungan dan keterlibatan membangun solidaritas, dan pertukaran energi positif menciptakan lingkaran kebaikan. Melalui dinamika ini, kita tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih kuat dan penuh makna. Sebelum kita akhiri video ini, saya ingin tahu pendapat kalian. Apa alasan lain yang menurut kalian bisa membuat orang datang ke kehidupan seseorang? Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah, dan mari kita diskusikan bersama. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.